Pagi telah tiba, menikmati keindahan Ranukumbolo dan cuaca yang cerah ini adalah keberuntungan bagiku. Karena untuk sampai di titik ini butuh perjuangan sangat jauh dari Sulawesi kawan. Tenda berwarna-warni menghirup udara yang segar, akan teringat selalu tempat ini. Persiapan sudah siap, kami melanjutkan perjalanan dengan melewati Tanjakan Cinta, merupakan jalan setapak menuju bukit dengan jarak sekitar 300 meter dengan kemiringan ya mungkin sekitar 45 derajat. Letaknya tepat setelah Ranukumbolo menuju Oro-Oro Ombo. Pada saat berada di jalur Tanjakan Cinta ini dihimbau untuk tidak menoleh ke belakang. Halo, sekarang hari Jumat. Saya mau melewati Tanjakan Cinta. Wow, jalurnya bikin ngos-ngosan guys. Ternyata Tanjakan Cinta itu melelahkan juga. Masih semangat? Setelah melewati Tanjakan Cinta dan berada di atas bukit, rasa lelah akan hilang melihat keindahan Ranukumbolo dari atas bukit kawan. Tanjakan Cinta juga sangat melelahkan, namun terbayar dengan terbentang cantik dari ketinggian pepohonan hijau yang mengelilinginya sangat menyejukkan mata. Istirahat sudah cukup. Lanjut perjalanan melewati hamparan luas Oro-Oro Ombo, langsung menyergap sudut mata. Padang ini dikelilingi perbukitan, pohon pinus tertanam di banyak tempat, dan perjalanan menurun menempuh jarak sekitar 1 km untuk sampai di Comoro Kandang. Halo guys, sekarang saya ada di Oro-Oro Ombo yang lagi kekeringan. Pemandangannya tidak warna ungu, tapi alhamdulillah cuacanya bagus di sini. Panas dan gersang terabaikan dengan keindahan panorama alam. Inilah fungsi bandana dan pakai kacamata ketika trekking di bawah panasnya terik matahari. Partner petualang guys. Capek guys. Saat tiba di Comoro Kandang dengan ketinggian 2500 mdpl, kami istirahat sejenak adalah pilihan pertama. Terdapat warung tak akan kulewatkan untuk mencicipi semangka yang segar ini. Stamina pulih kembali, kami lanjutkan perjalanan dengan jalan landai namun panjang kawan. Sedikit terhalangi panasnya matahari, sepanjang jalur ini terdapat pohon pinus yang menjulang tinggi. Di samping kiri kanan semak-semak belukar. Sepanjang jalur cukup landai namun treknya panjang, ya ngos-ngosan juga jika jalan kaki tanpa istirahat kawan. Kami lagi istirahat. Banyak debu. Terus setelah ini kita nanjak lagi terus ya sampai dari Jambangan itu. Semeru bukan kaleng-kaleng. Perjalanan dari Comoro Kandang ke Jambangan menempuh jarak sekitar 3 km dengan jalur naik 100 meter. Saya sampai di Jambangan. Capek teman-teman. Menempuh jarak yang cukup melelahkan. Akhirnya kami sampai juga di Jambangan dengan ketinggian 2600 mdpl.
Dan terdapat juga warung. Ah, santap lagi. Saya membeli gorengan dan buah semangka lagi. Buah semangka semakin di atas ketinggian, warnanya semakin pudar kawan. Tapi tak peduli, hanya heran saja. Namun karena haus, semua saya sikat agar stamina dapat pulih kembali. Istirahat di bawah pohon dengan hembusan angin sepoi-sepoi. Terkadang saat-saat seperti ini saya bisa merasakan nikmatnya hidup kawan. Gorengan di puncak. Asik. Saya ada di Jambangan. Semangat ke Kalimati. Semangat, Kalimati dekat. Dingin cuy. Jambangan memiliki ketinggian 2600 mdpl. Setelah istirahat kami lanjut perjalanan. Dari Jambangan ke Kalimati sudah dekat, mungkin sekitar 500 meter saja. Jalur landai melewati hutan rimbun membuat suasana sejuk, namun tetap hati-hati karena di sini masih terdapat binatang buas, yaitu macan. Sepanjang jalur harus waspada karena rumpuk atau semak-semak sekitar jalur pendakian kisaran 1 meter lebih kawan. Sekarang saya tiba di Kalimati. Beberapa menit kemudian sampai juga di Kalimati. Di pos Kalimati ini merupakan tempat camp terakhir sebelum melakukan perjalanan pendakian menuju ke puncak Gunung Semeru. Alhamdulillah, kita telah tiba di tempat camp Kalimati. Adapun ketinggian dari pos Kalimati ini berada di sekitar 2700 mdpl. Menariknya, di pendakian Gunung Semeru terdapat warung di setiap pos dan sangat berbeda di jalur pendakian yang ada di Sulawesi kawan. Di sekitar area pos Kalimati terdapat sumber mata air yang bernama Sumber Mani. Dari pos Kalimati menuju ke Sumber Mani bisa ditempuh kurang lebih 30 menit perjalanan. Untuk catatan, jika ingin mengambil air Sumber Mani, sebisa mungkin dilakukan sebelum malam. Jika malam berpotensi akan bertemu dengan binatang buas yang bisa membahayakan diri. Ya, mungkin cukup sampai di sini penjelasan perjalanan saya dari Ranukumbolo yang menuju ke pos Kalimati. Dan nantikan perjalanan selanjutnya di tempat lainnya. Salam Rimba Adventure melaporkan. Sekarang saya berada di Kalimati. Saya tidak naik ke puncak karena semalam tuh badai dan hujan.